Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM S1S1210029. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Kalkulus 1. Materi yang pertama yaitu sistem bilangan real. Kumpulan bilangan rasional dan tak rasional yang dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatifnya dan nol kita namakan bilangan-bilangan real. Bilangan-bilangan real dapat dipandang sebagai pengenal atau label untuk titik-titik sepanjang sebuah garis mendatar. Di sana, bilangan-bilangan ini mengukur jarak ke kanan atau ke kiri, jarak berarah dari suatu titik tetap yang disebut titik asal dan diberi label 0. Walaupun kita tidak mungkin memperlihatkan semua label itu, tiap titik memang mempunyai sebuah label tunggal, bilangan real. Bilangan ini disebut koordinat titik tersebut, dan garis-garis koordinat yang dihasilkan diacu sebagai garis real. Misalnya pada garis ini, kita bisa lihat, di antara 0 dan 1 ada nilai 1/2. Di antara 1/2 dan 1 ada nilai 1/4. Di antara 3 dan 4 ada sebuah nilai yang bernama pi, yang dimana mungkin titik-titik itu tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam garis ini, setiap tempat kita menaruh titik pasti mempunyai sebuah nilai. Terdapat lambang-lambang baku untuk mengenali kelas-kelas bilangan yang sejauh ini telah kita bahas. Mulai sekarang, huruf N akan menyatakan himpunan bilangan asli, bilangan bulat positif. Huruf Z dari bahasa Jerman Zahlen akan menyatakan himpunan bilangan bulat. Huruf Q hasil bagi bilangan bulat menyatakan himpunan bilangan rasional. Dan huruf R menyatakan himpunan bilangan real. Di sini lambang ini adalah lambang himpunan bagian, dibaca adalah himpunan bagian dari. Sehingga bisa kita baca N merupakan himpunan bagian dari Z, dan Z merupakan himpunan bagian dari Q, dan Q merupakan himpunan bagian dari R. Bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bagian dari bilangan rasional, dan bilangan rasional merupakan bagian dari bilangan real. Sistem bilangan masih dapat diperluas lebih jauh lagi ke bilangan yang disebut bilangan kompleks. Sifat-sifat medan. Yang pertama, hukum komutatif. X plus Y sama dengan Y plus X, dan X kali Y sama dengan Y kali X. Hukum asosiatif. X tambah Y plus Z sama dengan X plus Y tambah Z, dan X kali Y kali Z sama dengan XY kali Z. Ketiga, hukum distribusi. X kali Y tambah Z sama dengan XY ditambah XZ. Yang keempat, elemen identitas. Terdapat dua bilangan real yang berlainan, 0 dan 1 yang memenuhi X plus 0 sama dengan X, dan X min 1 sama dengan X. Yang kelima, balikan atau inverse. Setiap bilangan X mempunyai balikan aditif, disebut juga sebuah negatif. Min X yang memenuhi X plus min X sama dengan 0. Juga, setiap bilangan X kecuali 0 mempunyai balikan perkalian, disebut juga kebalikan. Contohnya X pangkat min 1 yang memenuhi X kali X pangkat min 1 dan didefinisikan X kurang Y sama dengan X plus min Y, dan X per Y sama dengan X dikali Y pangkat min 1. Sifat-sifat urutan. Yang pertama, trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu di antara yang berikut berlaku. X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Yang kedua, ketransitifan. X lebih kecil dari Y, dan Y lebih kecil dari Z, sehingga X lebih kecil dari Z. Sifat ketiga yaitu penambahan. X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X plus Z lebih kecil dari Y plus Z. Yang keempat yaitu perkalian. Bilangan bulat positif, X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X kali Z lebih kecil dari Y kali Z. Bila mana Z negatif, maka X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X kali Z lebih besar dari Y kali Z. Materi yang kedua, desimal, kerapatan, kalkulator. Desimal berulang dan tak berulang. Pernyataan suatu bilangan rasional dapat mempunyai akhir, seperti 3/8 sama dengan 0,375, atau akan berulang dalam daur yang tetap selamanya.
seperti 13/11, sama dengan 1,181818 dan seterusnya. Sebuah desimal yang mempunyai akhir dapat dipandang sebagai suatu desimal berulang, yang angka-angka akhirnya semuanya 0. Contohnya 3/8 sama dengan 0,375 sama dengan 0,3750000 dan seterusnya. Jadi, setiap bilangan rasional dapat dituliskan suatu bilangan desimal berulang. Contohnya, X sama dengan 0,136, 136, 136, dan seterusnya, yang menyatakan bilangan rasional. Sehingga X sama dengan 0,136, 136, 136, dan seterusnya, dikali 1000 pada kita kali 1000 pada kedua sisinya. Menjadi 1000X sama dengan 136,136, 136, dan seterusnya. X sama dengan 0,136, 136, dan seterusnya. 999X sama dengan 136. X sama dengan 136 per 999. Kerapatan, contoh. Carilah suatu bilangan rasional dan bilangan tak rasional di antara X dan Y jika X sama dengan 0,312,341,58, Y sama dengan 0,312,342,00. Penyelesaiannya, andaikan Z sama dengan 0,312,341,600,000 dan seterusnya. W sama dengan 0,312,341,601,001, 001 dan seterusnya. Maka Z adalah rasional, sedangkan W adalah tak rasional. Seharusnya jelas bahwa X lebih kecil dari Z, lebih kecil dari W, lebih kecil dari Y. Kalkulator. Kalkulator secara eksklusif bekerja dengan tidak memasukkan suatu desimal tak berhingga ke dalam sebuah kalkulator. Contoh, akar 2 sama dengan 1,41443,562. Materi selanjutnya yaitu ketaksamaan. Menyelesaikan suatu ketaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan berlaku. Contoh, selesaikan ketaksamaan 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2 dan perlihatkan grafik himpunannya. 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2, 2x lebih kecil dari 4x plus 5, min 2x lebih kecil dari 5, x lebih besar dari min 5/2. Grafiknya seperti di bawah. Himpunan penyelesaiannya min 5/2, tak hingga sama dengan X. Semua himpunan dari X lebih besar dari min 5/2. Contoh kedua, selesaikan ketaksamaan ini. 4x min 7 lebih kecil dari 3x plus 5. Penyelesaiannya, 4x min 7 lebih kecil dari 3x plus 5. 3x-nya kita pindah ruaskan dan 7 juga kita pindah ruaskan untuk menyamakan bilangannya. 4x min 3x lebih kecil dari 5 plus 7. 4x dikurang 3x menjadi x, 5 plus 7 menjadi 12, sehingga x lebih kecil dari 12. Himpunan penyelesaiannya, x himpunan dari x lebih kecil dari 12 sama dengan min tak hingga, 12, sehingga grafiknya seperti di bawah ini. Baik, itu saja materi dari saya. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.